bagaimana sejak revolusi 2011 yang memakan korban puluhan ribu, bahkan ratusan ribu itu, kemudian mampu mereka pikul, mereka bersabar, lalu terjadilah peristiwa di tanggal 8 Desember 2024, di mana kemudian rezim ini tumbang dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kaum muslimin muslimat dimanapun berada, ada dua negeri yang kita menyaksikan bagaimana mereka adalah bagian daripada nubuat Rasulullah SAW. Di mana hari ini dua negeri ini sedang menunjukkan kepada dunia bagaimana akhirnya Islam kemudian mengambil peran yang cukup signifikan. Yang pertama adalah Afghanistan dengan Talibannya, yang kedua adalah negeri Syam yang di situ ada Gaza ataupun Suriahnya. Kedua negeri ini hari ini menjadi sangat berbeda dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Afghanistan melalui fase yang cukup panjang sampai akhirnya kemudian 5 tahun silam Taliban berhasil menguasai Kabul. Begitu juga dengan apa yang terjadi di Damaskus, Suriah. Bagaimana sejak revolusi 2011 yang memakan korban puluhan ribu, bahkan ratusan ribu itu, kemudian mampu mereka pikul, mereka bersabar, lalu terjadilah peristiwa di tanggal 8 Desember 2024, di mana kemudian rezim ini tumbang dengan sangat cepat. Lalu kemudian hari ini rakyat Suriah memutuskan untuk merdeka daripada belenggu perbudakan penjajahan pada rezim sebelumnya, dan hari ini kemudian rakyat Suriah merasakan kebebasan itu. Ada satu hal yang menarik pada konsep jihad yang mereka tegakkan, di mana mereka ini adalah negeri yang paling dekat dengan apa yang Rasulullah SAW gambarkan. Jihad Rasulullah SAW ini memiliki dua karakter yang paling pokok. Yang pertama itu adalah didukung oleh seluruh rakyat. Yang kedua adalah mengusir para penjajah yang zalim. Pada kasus Taliban, begitu juga pada kasus yang terjadi di Gaza atau pada kasus yang terjadi di Suriah, mereka memiliki dua karakter ini, di mana jihad mereka yang di Gaza, yang di Suriah maupun yang ada di Afghanistan didukung oleh rakyat. Rakyat sangat menginginkan agar kemudian para pejuang yang ingin mengambil alih kepemimpinan ini didukung sepenuhnya oleh rakyat. Yang kedua, karena memang yang menjadi lawan mereka ini adalah para agresor, penjajah, orang-orang yang betul-betul zalim, merampas hak-hak rakyat. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan demi kemenangan, walaupun harus melalui proses yang sangat panjang. Tentu saja ini menjadi berbeda ketika jihad itu tidak memiliki dua kriteria tadi. Sekelompok mujahid yang tidak mendapatkan dukungan dari rakyat sepenuhnya, maka tentu dengan sangat mudah mereka akan dipatahkan. Apalagi kalau kemudian musuh yang dihadapi adalah musuh yang masih diperselisihkan. Maka yang terjadi pada dua negeri ini, di samping mereka memang memenuhi syarat untuk kemudian mendapatkan kemenangan dan kebaikan, namun juga mereka termasuk yang disebutkan di dalam nubuat Rasulullah SAW. Khurasan misalnya adalah negeri yang dijanjikan menjadi tempat di mana pasukan Panji Hitam nanti akan muncul sebagai para pendukung dan pembela Imam Mahdi. Sementara Damaskus atau negeri Syam dikatakan Rasulullah SAW sebagai negeri tempat di mana pasukan terbaik di muka bumi nanti akan Allah datangkan. Sampai Rasulullah SAW menyebutkan mereka menunggang kuda. Rasul hafal dengan warna-warna kuda mereka, bahkan hafal dengan nama penunggang-penunggangnya, bahkan hafal sampai nama bapak-bapak mereka. Seakan-akan betul-betul hari ini Allah perlihatkan. Maka inilah sesuatu yang harus menjadi bagian daripada doa umat Islam. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, asrikna ma'hum fil ajr mahma lam na'mal mistamalihim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala atas dukungan kita, doa kita, harta kita,
ketika kita kemudian berikan waktu, pikiran, tenaga kita untuk negeri yang sedang berjuang ini, ya, mudah-mudahan ketika mereka mendapatkan kemenangan, disitulah kemudian Allah mencatat bagian daripada saham doa kita. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan kebaikan daripada keberkahan negeri-negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.